Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali masih dalam pelajaran OTK Fluida dan Pompa. Kali ini kita akan membahas pada submateri dari pompa sentrifugal, yaitu kita akan mengenal tentang jenis-jenis head pada pompa. Oke, jadi dalam pemilihan suatu pompa untuk tujuan tertentu, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui baik itu aliran maupun head yang diperlukan untuk mengalirkan zat cair yang akan dipompa. Head sendiri merupakan energi yang diberikan oleh pompa ke cairan persatuan berat cairan. Atau dengan kata lain, head merupakan energi persatuan berat yang harus disediakan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang direncanakan sesuai dengan kondisi instalasi pompa. Atau dapat juga head merupakan tekanan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang pada umumnya dinyatakan dalam satuan panjang. Nah, kita akan masuk pada pembahasan tentang jenis-jenis head. Head ini terbagi menjadi dua, yaitu static head dan dynamic head. Static head sendiri terbagi menjadi static suction head atau biasa disebut dengan SSH dan static discharge head yang biasa disingkat menjadi SDH. Di mana static suction head sendiri terdiri dari dua jenis instalasi, yaitu static suction lift yang lebih dikenal dengan nama SL dan static suction head yang dikenal dengan nama SH. Selanjutnya, untuk dynamic head sendiri ini terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama adalah velocity head, kemudian pressure head, dan friction head. Pembahasan tentang dynamic head sendiri ini merupakan jenis head yang dipengaruhi oleh sifat alir fluida. Velocity head merupakan energi yang disebabkan oleh adanya kecepatan alir fluida. Sementara pressure head merupakan energi yang disebabkan oleh adanya tekanan dari fluida, dan friction head merupakan energi yang hilang karena gesekan dari liquid atau zat cair yang mengalir melalui pipa. Ya, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai static head. Static head sendiri merupakan energi yang diakibatkan karena adanya perbedaan tinggi antara permukaan liquid dengan pusat pompa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa static head ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah static suction head, di mana di sini SSH merupakan energi yang disebabkan karena perbedaan tinggi permukaan liquid sebelum pompa dengan pusat pompa. Ya, ingat, perhatikan di sini ada kata suction. Suction itu adalah bagian inlet. Sehingga di sini menjadi kunci bahwa static suction head ini energinya disebabkan karena permukaan liquid yang posisinya sebelum pompa atau baru akan memasuki pompa. Sementara yang kedua adalah static discharge head atau SDH, merupakan energi yang disebabkan karena perbedaan tinggi permukaan liquid sesudah pompa dengan pusat pompa. Kata kuncinya di kata discharge. Jadi, liquid yang menjadi tinjauan di sini adalah liquid atau zat cair yang posisinya setelah pompa. Nah, static suction head sendiri tadi terdiri dari dua jenis instalasi. Yang pertama adalah static suction lift atau biasa disebut dengan SL. Di sini energinya
terjadi karena adanya perbedaan tinggi permukaan liquid sebelum pompa dengan pusat pompa jika posisi pompa di atas permukaan fluida yang akan dialirkan. Sementara kebalikannya yaitu static suction head atau biasa disebut dengan SH, ini jika posisi pompa berada di bawah dari permukaan fluida. Gimana? Sudah semakin jelas? Atau mungkin masih sedikit bingung ya? Nah, di sini kita akan masuk pada penggambaran instalasi dari pompa sentrifugal. Mungkin kita langsung coba aplikasi pada contoh ya, gambaran instalasi pompa itu sendiri. Kalian bisa perhatikan di sini terdapat ada tangki satu, di mana dari tangki satu ini nanti fluidanya akan dialirkan oleh pompa menuju ke tangki 2. Nah, di sini kita bisa tinjau tadi bahwasanya head sendiri merupakan energi yang terjadi karena adanya perbedaan tinggi antara permukaan liquid dengan pusat pompa. Jadi kita bisa tinjau di sini ya. Yang perlu kita perhatikan adalah permukaan liquidnya dengan pusat pompa. Dalam hal ini kita gunakan garis putus-putus sebagai alat bantu ya untuk menghubungkan baik dari ini permukaan liquid. Kita asumsikan tangki satu ini zat cairnya penuh, kemudian dari permukaan zat cair ini kita tarik garis lurus ke kiri, garis putus-putus, maaf. Kemudian selanjutnya dari pusat pompa ini juga kita tarik garis putus-putus ke sebelah kiri. Nah, adanya perbedaan ketinggian yang dihasilkan inilah ya yang kita tuliskan dalam bentuk garis atau anak panah ini. Inilah yang nantinya disebut dengan static head ya. Kondisinya sama untuk cairan atau tangki yang berada di belakang pompa. Jadi di sini sama, kita tarik garis putus-putus dari pusat pompa, kemudian dari permukaan fluida, kemudian perbedaan tingginya kita hubungkan. Nah, inilah yang disebut dengan static head atau SH. Nah, selanjutnya static head sendiri tadi kan terbagi menjadi dua, yaitu static suction head dan static discharge head, SSH dan SDH. Lalu yang mana yang merupakan SSH dan yang mana yang merupakan SDH? Kita tinjau dari pengertian awalnya. SSH atau static suction head, kuncinya ada di kata suction. Jadi SSH ini merupakan energi yang diakibatkan karena adanya perbedaan tinggi permukaan liquid sebelum pompa. Jadi di sini permukaan liquid yang sebelum pompa artinya yang pada tangki satu dengan pusat pompa, sehingga kita bisa sebut bahwa head yang disinilah yang disebut dengan SSH. Sementara untuk perbedaan tinggi dari permukaan liquid yang berada setelah pompa dengan pusat pompa inilah yang disebut dengan SDH. Kita akan masuk pada contoh yang kedua. Jadi sama, di sini pengaliran fluida dari tangki 1 menggunakan pompa menuju ke tangki 2. Jadi yang perlu kita tinjau tadi adalah permukaan fluidanya atau zat cairnya, kemudian dengan pusat pompa kita hubungkan perbedaan tingginya. Untuk yang di belakang pompa juga sama. Oke, kita hubungkan. Nah, inilah yang disebut dengan static head. Sementara yang di depan atau posisinya sebelum pompa disebut dengan static suction head.
Dan yang di belakang pompa, ya, fluida yang di belakang pompa disebut dengan static discharge head. Nah, sedikit berbeda dari contoh yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata posisi pompanya ini berada di atas permukaan fluida. Jadi, kira-kira masuk pada jenis yang mana? Oke, tepat sekali. Contoh seperti ini di mana posisi pompa berada di atas permukaan fluida merupakan penggambaran dari instalasi jenis suction lift. Ya, oke. Contoh yang selanjutnya, ya. Jadi kurang lebih sama untuk penjelasan tentang static suction head maupun static discharge head-nya. Yang perlu kita tinjau di sini adalah bahwa posisi pompanya berada di bawah dari permukaan fluida yang akan dialirkan, sehingga jenis instalasi pompa ini adalah static atau suction head. Ya, ini adalah contoh instalasi dari pompa sentrifugal yang diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi di sini contoh penggambaran dari static suction lift, ya, posisi pompa berada di atas permukaan fluida. Kemudian yang di sini adalah static head, di mana posisi pompanya berada di bawah permukaan fluida. Oke, sekian penjelasan dari kami mengenai jenis-jenis instalasi pompa sentrifugal dan head dari pompa itu sendiri. Baik, sekian dari kami, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.